Pernah nggak kamu duduk di depan laptop niatnya mau belajar atau kerja, tapi 1 jam kemudian kamu malah nonton video kucing jatuh dari kursi? Itu bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu nggak punya potensi, tapi karena otak kamu pinter dalam hal menunda dan menghindar. Otakmu bukan pemalas, tapi dia dirancang untuk mencari rasa nyaman dan menghindari rasa sakit. Masalahnya, semua hal hebat dalam hidup ada di sisi yang nggak nyaman. Dan kalau kamu mau hidup luar biasa, kamu harus belajar satu hal, memaksa otak kamu untuk bergerak, bahkan saat dia menolak keras-keras. Hari ini, saya akan kasih kamu 10 cara brutal, jujur, dan terbukti untuk mengakali otak sendiri. Bukan teori manis, tapi strategi nyata untuk mulai bergerak. Sekarang juga. 1. Mulai tanpa harus selesai. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu menunda sesuatu adalah karena kamu merasa harus menyelesaikannya sekaligus. Kamu membayangkan tugas itu besar, berat, panjang, dan otak kamu langsung masuk mode panik. Akhirnya, kamu malah nggak mulai sama sekali. Triknya sederhana, berhenti berniat menyelesaikan. Mulailah dengan niat hanya untuk memulai. Mel Robbins dalam bukunya The 5-Second Rule menjelaskan bahwa bergerak dulu, berpikir belakangan adalah cara terbaik untuk menghindari kelumpuhan mental. Kebanyakan orang di sekitar kita bilang, saya nunggu mood dulu. Tapi mood itu datang setelah bergerak, bukan sebelum. Mulai saja 5 menit. Tanpa komitmen, karena yang berat itu memulai, bukan menyelesaikan. Dan saat kamu sudah mulai, seringkali kamu lupa kalau awalnya kamu enggak mau. 2. Buat deadline palsu yang lebih cepat. Kamu sadar nggak, tugas yang harusnya dikerjakan 1 minggu lalu, baru kamu kerjakan malam sebelum dikumpul. Itu bukan karena kamu enggak bisa, tapi karena kamu belum merasa terancam. Otak kamu baru kerja serius kalau dia merasa ada bahaya yang nyata. David Goggins, mantan Navy SEAL yang dikenal dengan mental super kuat, pernah bilang, pikiranmu akan menyerah jauh sebelum tubuhmu. Itulah kenapa kamu butuh tekanan buatan. Ciptakan deadline palsu. Katakan ke diri sendiri atau temanmu, jam 5 sore saya harus kirim hasilnya, walaupun deadline aslinya besok. Orang-orang di sekitar kita sering nunda karena merasa masih ada waktu, tapi kamu bisa jadi berbeda. Panik lebih awal, kerja lebih cepat. Otak kamu hanya butuh dorongan kecil, tekanan ringan, dan deadline palsu bisa jadi senjata paling efektif. 3. Atur zona fokusmu, bukan waktumu. Kebanyakan orang sibuk bikin jadwal, tapi lupa satu hal penting. Otak nggak butuh jadwal, otak butuh lingkungan yang mendukung fokus. Kamu bisa punya waktu 3 jam, tapi kalau kamu kerja di tempat berisik, sambil buka 7 tab browser dan notifikasi HP nyala terus, otak kamu akan ngambek. Cal Newport dalam bukunya Deep Work menyebut bahwa pekerjaan fokus itu bukan tentang punya waktu panjang, tapi tentang punya zona bebas gangguan. Jadi mulai sekarang, matikan notifikasi, bersihkan meja, pakai earphone atau white noise kalau perlu. Karena saat kamu menyingkirkan gangguan, kamu sebenarnya sedang membuka jalan bagi otak untuk mulai bekerja, meski awalnya berat. Ingat, kamu nggak bisa menyalahkan otakmu malas. Kalau kamu sendiri mengatur ruangmu seperti pasar malam. 4. Pecah tugas. Jadi tugas yang menyebalkan tapi kecil. Kadang tugas berat terasa mustahil, karena kamu melihatnya sebagai satu gunung tinggi yang harus kamu daki hari ini juga. Padahal kamu bisa memecahnya menjadi tugas-tugas kecil yang menyebalkan, tapi bisa kamu selesaikan cepat. Misalnya bukan tulis laporan, tapi buka laptop, buat judul, jadi tulis 3 kalimat pembuka. Dalam bukunya Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa tugas yang terlalu besar akan menciptakan resistensi mental. Tapi ketika tugas itu cukup kecil, otak tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Dan begitu kamu berhasil menyelesaikan satu bagian kecil, kamu akan merasa lebih percaya diri untuk lanjut ke bagian berikutnya.
Jadi lain kali kamu stuck, jangan tanya, gimana caranya nyelesain semua ini? Tanya aja, apa hal terkecil yang bisa saya kerjakan sekarang, walau sedikit nyebelin? 5. Jadikan gerakan fisik menjadi pemicu fokus. Otak kamu nggak akan aktif kalau tubuh kamu masih mode zombie. Itulah kenapa banyak atlet, pengusaha sukses, bahkan tentara elit memulai harinya dengan gerakan fisik. Gerakan kecil seperti push-up, stretching, atau jalan kaki selama 5 menit bisa memicu pelepasan dopamin, hormon yang bikin kamu lebih fokus dan lebih siap menghadapi hal berat. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, aktivitas fisik ringan di pagi hari membantu mempercepat aktivitas kognitif dan memperbaiki mood. Tapi di masyarakat kita, banyak yang bangun tidur, langsung duduk lemas, minum kopi, lalu scroll TikTok. Nggak heran otaknya masih kabur sampai siang. Jadi kalau kamu mau otakmu mulai kerja, suruh dulu tubuhmu bergerak. Satu gerakan kecil bisa jadi pemicu besar untuk fokus yang panjang. 6. Tulis, jangan cuma pikirin. Kamu tahu kenapa otak kamu cepat capek? Karena kamu menyimpan semua tugas dan pikiran di dalam kepala. Otak kamu bukan to-do list. Dia butuh arah, bukan tumpukan beban. Menulis apa yang harus kamu kerjakan bukan cuma untuk mengingat, tapi untuk membebaskan ruang kerja mental. David Allen dalam Getting Things Done bilang, "Your mind is for having ideas, not holding them." Dan kebiasaan menulis ini bukan hal baru. Dari CEO, penulis, sampai para pelajar produktif, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka menuliskan rencana dan kemajuan mereka. Jadi, buka catatan. Tulis apa yang mau kamu selesaikan, apa langkah pertamanya, dan di mana kamu harus mulai. Karena menulis itu seperti mengeluarkan kabut dari kepala kamu. Baru setelah itu, otak kamu bisa melihat jalan dengan jelas. 7. Gunakan teknik timer brutal 25 menit. Pernah dengar teknik Pomodoro? Teknik ini simple. Kerjakan satu tugas selama 25 menit tanpa gangguan apapun. Setelah itu, istirahat 5 menit. Tujuannya? Bikin otak kamu merasa tugasnya punya batas waktu, bukan kekal selamanya. Dalam bukunya The Pomodoro Technique, Francesco Cirillo menjelaskan bahwa otak kita bekerja lebih optimal dalam blok waktu pendek dengan tekanan ringan. Dan ini sangat cocok buat kamu yang gampang terdistraksi atau merasa cepat lelah. Tapi ingat, selama 25 menit itu, no HP, no scroll, no mikir yang lain. Fokus satu tugas. Timer bisa kamu pasang di HP atau pakai aplikasi gratis. Ini bukan soal produktif banget, tapi soal ngalahin rasa berat dengan batas waktu yang jelas. 8. Ganti self-talk kamu dari aku harus, jadi aku memilih. Setiap kali kamu bilang, aku harus ngerjain ini, otak kamu merasa dipaksa. Dan manusia itu alami menolak paksaan, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi coba kamu ubah jadi, saya memilih mengerjakan ini karena, maka kamu memberi makna. Menurut psikologi kognitif dari Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow, otak kita akan lebih patuh jika kita merasa punya kendali. Kalimat sederhana itu bisa mengubah sikapmu dari korban keadaan menjadi pengendali situasi. Coba lihat, banyak orang terbiasa mengeluh, saya harus kerja, saya harus belajar. Tapi mereka lupa bahwa di balik itu semua ada pilihan. Dan ketika kamu sadar kamu memilih, kamu merasa berdaya. 9. Pasang pemicu visual di tempat yang kamu lihat setiap hari. Kadang yang bikin otak kamu susah bergerak bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lupa tujuanmu. Solusinya, pasang pengingat visual yang bikin kamu terhubung lagi dengan alasan kenapa kamu mulai. Bisa berupa tulisan, foto, atau kata-kata pemicu. James Clear menyebut ini sebagai cue atau pemicu yang mengaktifkan kebiasaan dalam Atomic Habits. Misalnya, tempel post-it di laptop bertuliskan, kerjakan sekarang, nikmati hasilnya nanti,
atau foto orang tua kamu, impian kamu, apapun yang bikin kamu nggak nyerah. Kita hidup di dunia penuh gangguan. Kalau kamu nggak mengingatkan dirimu sendiri, dunia akan menarik fokusmu ke hal lain. Jadi bangun sistem visual yang bisa menampar otakmu dengan hal yang penting setiap hari. 10. Rayakan progres, bukan cuma hasil akhir. Otak kamu butuh hadiah, sekecil apapun. Jangan cuma menunggu sukses besar, baru kamu merasa puas. Rayakan setiap langkah kecil yang berhasil kamu selesaikan. Menurut B.J. Fogg dalam bukunya Tiny Habits, otak kita merespons positif terhadap penguatan instan. Dan ini bukan berarti traktir makan mahal. Cukup tepuk dada, bilang, saya berhasil mulai hari ini. Atau coret daftar tugasmu dengan rasa bangga. Sayangnya, banyak dari kita terlalu fokus pada hasil akhir. Lulus, sukses, viral, kaya, dan lupa bahwa kemenangan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Jadi beri otak kamu reward kecil agar dia tahu, oh, ternyata kerja keras itu menyenangkan. Kamu nggak perlu jadi superhero untuk mulai mengerjakan hal-hal berat. Kamu cuma perlu satu keputusan kecil melawan otak kamu yang ingin diam. Karena kenyataannya otakmu itu bukan musuh. Dia hanya perlu diarahkan. Kalau kamu terus menunggu mood, inspirasi, atau motivasi aja, kamu akan kalah oleh mereka yang memilih untuk bergerak tanpa menunggu siap. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, bergerak sedikit setiap hari akan membawa kamu lebih jauh daripada diam sambil berpikir keras. Jadi sekarang ambil satu teknik dari daftar ini, praktekkan hari ini juga, dan lihat sendiri apa yang terjadi dengan produktivitasmu. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang kamu, bantu saya dengan klik tombol like dan subscribe. Dan bagikan ke temanmu yang sering bilang, gue susah fokus bro. Karena bisa jadi, mereka cuma belum tahu cara mengakali otak sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.